Yang dijaminnya juga adalah dari medis dan juga pelayanan non medisnya. Non medisnya tentu di sini ada kamar rawat dan lain sebagainya. Dan tentu itu adalah menjadi kewajiban kami memastikan bahwa masyarakat sudah terlindungi jaminan pelayanan kesehatannya. Manfaat baru di tahun 2022 itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi tenaga kerja yang terkena PHK itu ada jaminannya. Programnya itu yang pertama tabungan hari tua, ya. Yang kedua itu program pensiun. Yang ketiga itu program jaminan kecelakaan kerja apabila mengalami resiko akibat kecelakaan kerja. Baik. Kemudian yang terakhir program jaminan kematian, resiko meninggal dunia. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat IPOL? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si IPOL. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat IPOL, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial negara kepada masyarakat untuk menjamin hak dasar hidup layaknya. Permasalahannya di masyarakat saat ini berkembang persepsi yang simpang siur terhadap penanganan badan layanan penjamin kesehatan. Sesuai aturan yang ada, saat ini ada beberapa badan penyelenggara jaminan sosial, diantaranya ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, kemudian ada Taspen, Asabri, dan juga Jasara Harja. Lantas bagaimana nih koordinasi, sinergitas, dan peran masing-masing dari lembaga ini? Bagaimana pula peran dan hak masyarakat sebagai penerima manfaat? Nah, saat ini Bincang si IPOL akan mengangkat tema terkait sinergitas badan penjamin dalam menyelenggarakan jaminan sosial. Dan telah hadir dalam podcast kita 3 narasumber spesial yang sudah hadir. Beliau adalah Ibu Diah Sofiawati, merupakan Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Selatan. Apa kabar Bu Diah? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, kemudian yang selanjutnya Ibu Faraema Permata. Beliau merupakan Case Manager BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak. Sehat Bu Farah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Ferry Santoso. Beliau merupakan Account Officer dari PT Taspen, Kantor Cabang Utama Jakarta. Sehat Pak Ferry? Alhamdulillah sehat Mas Timur, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, lancar ya. Oke. Untuk lebih lanjut sahabat IPOL, kita saksikan dulu tayangan sekilas berikut ini. Kalau saja diri tak dipaksakan. Saya Dr. Dewi Fangundia Fitriana, Direktur Rumah Sakit Pelni. Insiden merupakan suatu inovasi dari BPJS Kesehatan dan Jasara Harja. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, yaitu dokumentasi secara hard copy, dan dalam hal ini dengan mempergunakan insiden, proses tersebut diganti secara teknologi informasi, sehingga proses dapat diketahui secara update lebih baik. Yang sebelumnya pasien perlu untuk bolak-balik kantor BPJS ataupun kantor Jasara Harja, dengan sistem ini pasien tidak perlu lagi melakukan tindakan atau hal tersebut. Saya dari keluarga pasien yang kebetulan sedang mengalami musibah. Dari pihak rumah sakit, BPJS maupun Jasara Harja, saya sangat berterima kasih untuk dari penanganan, memasukkan berkas, kemudian administrasi itu tergolong sangat mudah dan mempermudah dari pihak pasien maupun dari keluarga pasien. Dan saya benar-benar terbantu atas semua kemudahan ini. Terima kasih untuk Rumah Sakit Pelni, pihak BPJS maupun Jasara Harja. Semua pekerjaan pasti ada resikonya, termasuk pekerja informal. Tapi nggak perlu lebay juga untuk perlindungan kerjanya. Ada cara yang lebih mudah. Miliki perlindungan kerja dari BP Jam Sostek. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja
bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Nah, sahabat IPOL, tadi kita sudah menyaksikan sekilas tentang BPJS Kesehatan. Bu Diah nih, pertanyaannya, sebetulnya apa sih ruang lingkup tugas dari BPJS Kesehatan ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Mas Timur dan teman-teman sahabat IPOL ya. Betul. Jadi memang BPJS Kesehatan diamanatkan ya, khususnya oleh Undang-Undang Nomor 24 bahwa kami sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya di jaminan kesehatan diamanatkan untuk memberikan pelayanan, memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan juga Perpres 82 tahun 2018 bahwa seluruh warga negara Indonesia itu berhak memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang meliputi dari pelayanan kesehatan promotif, rehabilitatif, kuratif, dan juga preventif. Nah, itu bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat jika mereka sudah membayar iuran. Oke. Artinya memang sudah ada proses pendaftaran dan membayarkan iuran, kemudian kami akan melakukan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatannya. Oke. Nah, ruang lingkupnya seperti itu, kemudian juga yang dijaminnya juga adalah dari medis dan juga pelayanan non medisnya. Non medisnya tentu di sini ada kamar rawat dan lain sebagainya. Dan tentu itu adalah menjadi kewajiban kami memastikan bahwa masyarakat sudah terlindungi jaminan pelayanan kesehatannya. Oke, Itu tugas pokok dari Jadi BPJS. luas ya, medis dan non medis, dan tentunya akan ada plafon-plafon tertentu dan hal-hal yang mungkin tidak di cover juga ya oleh BPJS. Pastinya, ya. Nah, untuk membahas hal tersebut, Bu, tahan dulu karena kita ada narasumber yang lain nih. Bu Farah, kalau bisa dijelaskan, kan masyarakat sekarang nih sering ketuker-tuker nih antara BPJS TK sama BPJS Kesehatan gitu. Nah, Bu Farah bisa jelaskan nggak sih sebetulnya ini BPJS TK ini seperti apa sih ruang lingkup kerjanya, dan kemudian penjaminan macam apa sih yang dilayani? Ya, baik Mas Timur. Sahabat IPOL, jadi kalau orang tuh kalau BPJS itu langsung BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, itu Tapi, dia. kenalin kami gitu ya, kami itu BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Ruang lingkup yang kami jamin itu pun berbeda dengan BPJS. Jadi kelaminnya juga berbeda Iya, sebetulnya ya. beda sekali gitu. Kita mungkin saudara kembar kali ya. Jadi kami ada 5 program. Jadi sesuai amanat undang-undang, kami itu menyelenggarakan 5 program jaminan sosial. Yang pertama itu jaminan hari tua, gitu ya, semacam tabungan untuk hari tua. Lalu jaminan kecelakaan kerja, di mana lingkupnya adalah kecelakaan kerja. Lalu jaminan kematian, resiko atas terjadinya kematian pada tenaga kerja. Lalu jaminan pensiun, manfaat pensiun, dan yang terakhir nih manfaat baru di tahun 2022 itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi tenaga kerja yang terkena PHK itu ada jaminannya, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini cukup lengkap ya. 5 program. Kalau tadi BPJS Kesehatan hanya mungkin kesehatannya, ternyata kalau BPJS TK itu ada 5 tadi ya. 5 program. Tadi ada jaminan hari tua dan pensiun. Perbedaannya sebenarnya apa sih? Kalau jaminan hari tua itu memang jaminan seperti tabungan yang memang bisa diambil pada saat tenaga kerja itu sudah keluar dari pekerjaan. Oke. Sedangkan untuk jaminan pensiun namanya jaminan pensiun. Tentunya pada saat masa pensiun itu bisa diberikan manfaatnya. Dan sekarang mungkin lagi musim pandemi dan perusahaan-perusahaan banyak PHK. Tadi ada juga ya tentang jaminan kalau di PHK tadi ya, Bu. JKP namanya. Jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, baik. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ternyata ada juga nih Taspen. Mas Ferry bisa dijelaskan nggak nih? Kalau Taspen sebetulnya skup layanannya seperti apa nih? Baik, terima kasih Mas Timur, Sobat IPOL ya. Yes. Di sini alhamdulillah terima kasih banyak kita diundang nih dari BPJS Kesehatan untuk kita bisa bareng-bareng nih mensosialisasikan terkait dengan layanan jaminan nasional kesehatan ya Bu ya. SJSN ya. SJSN ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kalau dari sisi Taspen sendiri, Mas Timur, kita ini BUMN yang mengelola 4 program khusus untuk ASN. Oke. Jadi kurang lebih sama dengan program dari BPJS TK. Cuma kita dibedakan peserta aja ya Bu. Pesertanya yang beda nih ya. Betul. Kalau mungkin dari BPJS TK dari sektor swasta ya Bu. Kalau kami dari Taspen khusus untuk aparatur sipil negara. Oke. Di mana programnya itu yang pertama
tabungan hari tua, ya. Yang kedua itu program pensiun. Yang ketiga itu program jaminan kecelakaan kerja apabila mengalami resiko akibat kecelakaan kerja. Baik. Kemudian yang terakhir program jaminan kematian, resiko meninggal dunia. Itu Mas Timur. Baik, oke. Kalau dilihat dari ketiga lembaga ini kan sebenarnya ada irisan ya, di situ ada kecelakaan kerja. Nah, Bu Diah sebetulnya seperti apa sih Bu bentuk dari plafon yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan dan irisannya terhadap kedua lembaga ini seperti apa nih? Ya, Bu Diah? jadi gini Mas Timur dan teman-teman sahabat Ipol ya. Jadi di regulasi kami di Perpres 82 tahun 2018 itu memang ada hal-hal di situ disampaikan hal-hal yang tidak dijamin. Oke. Hal yang tidak dijamin itu salah satunya adalah hal-hal yang terkait dengan irisan manfaat dan irisan pelayanan tadi. Jadi contohnya adalah, bukan contoh ya, memang itu adalah ketentuannya adalah untuk kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu jelas tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, itu akan dijamin oleh badan penyelenggara lainnya. Dalam hal ini mungkin dari BPJS TK, Taspen, Asabri begitu ya. Baik. Kemudian juga ada penjaminan yang sifatnya adalah koordinasi manfaat, yaitu adalah irisan ya, kita sebut irisan itu adalah di kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas itu memang kami beririsan dengan PT Jasara Harja, di mana kami akan menjaminkan setelah penjaminan pertama oleh Jasara Harja senilai plafon tertentu. Kalau tidak salah senilai 20 juta. Setelah 20 juta itulah kami baru kesehatan bisa menjaminkan pasien tersebut sebagai peserta JKN. Jika memang peserta itu sudah mendaftarkan dan bayar iuran ya Pak ya. Itu yang penting. Artinya sebagai nasabah yang memang taat ya, membayar premi ya. Tapi kalau misalkan ada tunggakan atau apa mungkin ada program lain Bu? Ada perlakuan khusus ada perlakuan khusus lainnya. Artinya memang kalau belum menjadi peserta JKN tentu dia harus mendaftarkan terlebih dahulu. Kemudian dia kalau memang menunggak ya dia harus membayar tunggakannya terlebih dahulu gitu. Ini sebetulnya wawasan baru juga nih bagi sahabat Ipol, karena selama ini kita kalau tahu kecelakaan itu kan ke rumah sakit pasti ingatnya BPJS Kesehatan, tapi ternyata ada Jasara Harja di situ. Kemudian mungkin ada Taspen, Asabri dan BPJS TK ya Bu ya, yang awal sekali untuk melakukan penjaminan kesehatan di situ. Dilihat dari kondisinya ya Pak. Kalau misalnya kecelakaan kerja tentu bukan Jasara Harja, dia dijamin oleh BPJS siap. Dan juga oleh Taspen atau Asabri. Tapi kalau dia bukan kecelakaan kerja, maksudnya masyarakat umum yang memang dia kondisinya sedang tidak berangkat bekerja, itu memang Jasara Harja dan kami dan BPJS Kesehatan. Bu Diah, kalau untuk prosedur nih gimana nih? Masyarakat kan kadang-kadang bingung nih. Waduh, saya sakit nih atau mungkin saya dapat kecelakaan di jalanan gitu. Kemudian plafonnya sudah melebihi dari 20 juta. Apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya. Jadi Mas Timur, jadi kami memang dengan Jasara Harja sudah melakukan koordinasi yang cukup intens. Kami sudah melakukan sinergi, termasuk juga sinergi terhadap sistemnya. Sistem di mana kami dengan Jasara Harja terintegrasi dalam bentuk sistem di aplikasi ketika peserta masuk ke rawat inap atau ke rawat jalan di rumah sakit. Itu kami punya aplikasi yang sudah berintegrasi atau terbridgingkan dengan Jasara Harja. Sehingga kalau peserta dengan kondisi kecelakaan lalu lintas seperti itu ya, kemudian dia masuk ke rumah sakit baik yang provider maupun non provider, itu akan ada di aplikasi itu, dia akan memilih, dan petugas rumah sakit sudah paham itu, dia akan memilih apakah dia kecelakaan lalu lintas atau bukan. Kalau kecelakaan lalu lintas maka dia akan terbridgingkan masuk ke informasi kepada aplikasi di Jasara Harja dan kepolisian. Jadi langsung kedua sistem itu nanti mereka akan melakukan verifikasi dan validasi mungkin ya. Setelah itu nanti rumah sakit akan mendapatkan jawaban dari masing-masing dari Jasara Harja dan kepolisian. Setelah itu nanti akan terlihat kalau akumulasi 20 juta artinya otomatis ke kami. Selama 3x24 jam itu diselesaikan kepesertaan JKN-nya Pak. Baik. Tadi untuk memastikan aktifnya apakah dia benar-benar peserta JKN atau tidak. Artinya memang sudah tersistem dengan baik ya Bu ya, semua sudah terkonek ya. Jadi, tapi yang pasti kalau untuk masyarakat harus lapor dulu mungkin Bu ya, kalau untuk kecelakaan tenaga kerja mungkin lapor ke masing-masing penyelenggara yang lain, dan kalau kecelakaan lalu lintas berarti ke polisi dulu gitu ya. Itu yang pasti ya. Ya, polisi itu laporan polisi itu sebagai syarat mutlak ya. Mutlak, awal banget ya. Ya, untuk di Jasara Harja, dan tentunya kami tergantung Jasara Harja, mereka approve kami akan lanjutkan. Baik. Nah, sahabat Ipol, tadi kalau kita sudah mendengarkan dari keterangan dari Bu Diah tentang prosedur
dari BPJS Kesehatan yang sebetulnya cukup familiar nih di tengah masyarakat. Nah, sekarang sebetulnya untuk BPJS TK sendiri nih, Ibu, itu gimana sih, bisa diterangkan nggak prosedur cara masyarakat atau nasabah dari BPJS TK untuk mengklaim? Ini mungkin lebih fokus ke jaminan kecelakaan kerja kali Ya, ya, karena betul. kan yang kami yang beririsan sama BPJS Kesehatan adalah jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan gitu kerja, ya. siap. Mungkin kita lebih ke apa sih jaminan kecelakaan kerja gitu ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja ini menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 bahwa jaminan kecelakaan kerja itu berupa santunan berupa uang atau pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Gitu ya. Jadi intinya bahwa di jaminan kecelakaan kerja ini pemerintah berharap peserta itu bisa mempertahankan hidup layaknya pada saat tenaga kerja itu mengalami kecelakaan, tidak bisa bekerja atau bahkan mengalami cacat akibat kecelakaannya itu. Seperti itu. Oke. Dan kemudian kalau misalkan seseorang, ini sebetulnya kalau layanannya dulu nih Bu Farah, itu semua tenaga kerja yang sudah terdaftar ya. Kalau yang tidak mampu apakah juga bisa sih Bu diurus? Jadi peserta ya, Yes, terkait peserta. peserta ya. Peserta BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2 segmentasi. Yang pertama penerima upah. Jadi peserta yang bekerja di misalnya perusahaan, perseroan atau tenaga asing atau tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan di Indonesia. Itu tercover sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor penerima upah. Oke. Gitu ya. Lalu yang kedua itu non atau bukan penerima upah. Informal ya? Informal Oke, gitu ya. oke. Memang dia misalnya usaha mandiri. Gitu. Wirausaha, Wirausaha, UMKM, jualan UMKM. gorengan gitu ya? Ya, Gojek gitu ya. Gojek, oke, Jadi oke. sebenarnya coveragenya mestinya ke seluruh warga negara ya. Pasti kan Oke. punya pekerjaan gitu ya, punya aktivitas ekonomi seperti itu. Baik. Nah, itu prosedur awalnya tetap harus persiapkan dulu ya tadi ya. Bisa dijelaskan lagi nggak Bu Farah? Apa KTP ataukah kartu apa, atau lapor ke polisi dulu atau seperti apa, bisa ditekankan lagi nih Bu Farah? Untuk apabila terjadi Kecelakaan ya. kerja. Kalau kasus terjadi kecelakaan kerja untuk tenaga kerja itu yang wajib melaporkan adalah pemberi kerja perusahaan. Pemberi gitu ya. kerja. Karena memang perusahaan bertanggung jawab atas kejadian yang dialami oleh tenaga kerja. Aduh, gitu ya. ini owner-owner dan pengusaha harus dengar nih ya. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga ya, dari si bos tadi itu atau manajemen perusahaan untuk melaporkan setiap terjadi kecelakaan kecelakaan kerja. Ya, jadi- Kalau misalkan kecelakaan kerjanya terjadi di luar perusahaan, misalkan dia lagi dinas di luar atau misalkan seperti itu juga termasuk. Jadi ruang lingkup kecelakaan kerja itu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Jadi tenaga kerja itu berangkat dari rumah menuju lokasi kerja, di lokasi kerja terjadi kecelakaan, atau dari lokasi kerja itu pulang ke rumah. Itu ruang lingkup dari jaminan kecelakaan kerja. Gitu. Artinya Atau kalau kita dia naik- sedang dinas misalnya gitu ya. Oke. Itu juga termasuk dalam lingkup itu. Oke, baik-baik. Jadi kalau kita lagi berangkat kerja, naik Ya. angkot atau pulang terjadi kecelakaan, itu sebetulnya bisa lapor ke bos dan nanti dilaporkan ke BPJS TK ya. Betul. Oke, menarik. Mudah-mudahan sahabat Ipol bisa dapat manfaat dan wawasannya nih ya. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah dari PT Taspen ya, Mas Ferry ya. Ya. Bagaimana nih prosedur klaim dari ASN sebagai nasabahnya? Baik, terima kasih Mas Timur. Terkait dengan prosedur klaim di Taspen ini, apabila ada dugaan nih atau kasus mengalami kecelakaan kerja, dalam hal ini peserta kita aparatur sipil negara ya, PNS, yang pertama sekali harus dilakukan itu adalah lapor dulu secara lisan. Boleh ke call center Taspen atau langsung ke cabang terdekat Taspen. Ya. Artinya ke Taspen dulu, bukan ke atasan institusi tersebut ya? Betul. Siap. Karena apa? Karena nanti setelah ada laporan secara lisan ke Taspen, pasti dari tim Taspen ini ada petugas yang khusus untuk melakukan investigasi terkait dengan dugaan kasus kecelakaan kerja tersebut, Mas Timur. Oke. Karena kan namanya dugaan pasti ada, mungkin dia tidak termasuk kriteria, ada juga bisa jadi masuk. Itu ya, kadang-kadang kita nakalan tuh ya. Oke, kemudian Gitu. gimana nih, Mas? Nah, setelah kita dalami kecelakaannya seperti apa, kita minta kronologinya seperti apa, barulah kita arahkan untuk dilengkapi dokumennya. Salah satunya yang pasti itu kronologis
kejadian dari instansi. Laporan kronologis kejadian dari instansi. Baik. Itu wajib satu yang pertama. Kemudian kalau misalkan kecelakaannya di lalu lintas, itu wajib ada laporan Dari polisi. Betul, laporan. Apalagi ASN PNS banyak kan kota-kota di luar Betul, Jakarta ya. betul Mas Timur. Karena kecelakaan kerja di Taspen ini kebanyakan memang kriterianya itu berangkat dan pulang dari kantor, berangkat kerja lah gitu ya, gitu. Oke, jadi harus lapor polisi dulu nih. Betul, wajib lapor ke polisian untuk mendapatkan surat keterangan kecelakaan lalu lintas yang ada nomor LP-nya nih. Saya tegasin, karena banyak yang cuma surat keterangan aja, gitu. Karena apa harus ada nomor LP? Karena setahu saya nih Mas Timur, Iya. kebetulan karena nggak ada Jasara Harja, setahu saya untuk Jasara Harja dengan kepolisian ini kan sudah bekerja sama. Jadi kalau misalkan ada laporan itu kecelakaan lalu lintas, wajib dikeluarkan oleh kepolisian yang ada nomor LP. Baru si Jasara Harja bisa menentukan mereka menjamin atau tidak. Oke. Itu sesuai dengan kriteria undang-undang terkait kecelakaan lalu lintas ya. Kalau misalkan Jasara Harja menjamin terkait kecelakaan lalu lintasnya, maka penjamin pertama itu Jasara Harja. Oke. Gitu. Nah, Ini berlaku sama semuanya sebetulnya ya. Betul. Penjamin pertamanya pasti Jasara Harja. betul, kami Taspen, BPJS Ketenagakerja, BPJS Kesehatan, satu lagi Asabri, ini sebagai penjamin kedua apabila kecelakaan kerja di lalu lintas gitu, dan dijamin oleh Jasara Harja. Namun kalau misalkan dari Jasara Harja tidak dijamin, maka kamilah yang menjadi penjamin pertama. Seperti itu. Kalau misalkan di Jasara Harja menjamin, berarti coveran dari Jasara Harja sampai batas pertanggungannya berapa, sisanya biaya perawatannya baru ke penjamin kedua. Dalam hal Gitu. ini Taspen, BPJS TK ataupun kesehatan. Betul. Seperti Baik. itu Mas Timur. Baik sahabat Ipol, tadi kita sudah mendengar bagaimana masyarakat bisa mengklaim atau cara prosedur yang harus dijalani nih agar kita bisa mengklaim ya manfaat dari ketiga institusi ini. Nah, mungkin Bu Diah terakhir harapan Ibu nih untuk masyarakat atau kepada stakeholder seperti apa dari BPJS Kesehatan? Ya, baik Mas Timo dan juga sahabat-sahabat IPOL. Tadi kita sudah sama-sama ya Mas Timur sosialisasi dengan teman-teman kami di sini ada dari PT Taspen dan BPJS Tenagakerja. Harapannya tentu informasi yang kami sampaikan tadi bisa segera Bapak dan Ibu dan teman-teman semua bisa pahami, dan tentunya kami juga terbuka untuk pelayanan informasi, Mas Timur. Jadi kami ada pelayanan informasi melalui kanal non tatap muka kami. Jadi teman-teman kalau masih kurang jelas misalnya gitu ya, itu bisa melalui care center kami di 165. Kemudian juga kami ada mobile JKN, kami juga ada Pandawa pelayanan dengan WA. Kemudian juga ada chatbot Cika dan Vika. Kemudian juga kami di sini juga berharap masyarakat segera memastikan bahwa sudah terdaftar menjadi peserta JKN dan memastikan juga apakah iurannya sudah dibayarkan secara rutin tepat waktu. Harus diingat jangan nunggak intinya Iya, ya, karena Bu kalau Diah, udah ya. nunggak, nggak aktif, sebuah pelayanan jadi nggak bisa. Terutama khususnya untuk peserta JKN itu jelas kami tidak bisa jamin kalau sampai menunggak. Kemudian juga terkait dengan tadi sudah sinergitas dengan teman-teman BPJS TK dan Taspen. Tentu tadi saya perhatikan ada alur yang memang harus segera dilaporkan seandainya ada kejadian-kejadian insiden tadi, kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas, itu harus segera melaporkan. Iya. Kalau jadi jangan didiamkan lah gitu, karena kami punya SLA, kami punya waktu 3x24 jam untuk memastikan. Kemudian juga mungkin BPJS TK juga ada. Jadi kami harap masyarakat atau teman-teman IPOL segera melaporkan. Mungkin kalau pekerja penerima upah silahkan melaporkan ke badan usaha tadi gitu ya, Mbak Vera ya, melaporkan kepada PIC badan usahanya supaya ditindaklanjuti oleh mereka. Saja mungkin harapan dari kami. Terima kasih. Jadi bagaimanapun juga itu ada tanggal kadaluarsanya ya, Iya. harus segera dilaporkan apapun Betul. itu kejadiannya. Iya. Kalau dari BPJS TK sendiri harapannya gimana nih Bu Farah? Ya. Jadi dari sinergisitas ini ya, kami berharap bahwa nanti peserta itu bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Tidak lagi bingung ini siapa yang jamin, siapa yang jamin. Jadi ada kepastian penjaminan pada saat terjadi resiko, apakah itu resiko kecelakaan ataukah itu resiko kematian gitu ya. Udah jelas siapa penjaminnya seperti itu. Dan
bagi perusahaan atau bagi tenaga kerja peserta yang belum terdaftar nih di BPJS Ketenagakerjaan, ayo segera daftar nih gitu. Banyak sekali nih kayaknya. Nah, segera daftar gitu ya, dengan siap. manfaatnya luar biasa. Dan satu lagi bocoran dan itu luar biasa untuk tenaga kerja bukan penerima upah atau tenaga kerja mandiri gitu ya, Mas Timur, itu kami ada pembayaran iuran yang cukup Ringan ya? ringan ya. Wah, gitu ini ya. harus dicatat nih sama sahabat Ipol ya. Oke. Itu berapa preminya? 16.800 Dengan per manfaatnya? bulan, dengan manfaat jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Luar biasa. Manfaatnya biaya perawatan dan pengobatan itu sampai dengan sembuh. Jadi full ya, unlimited gitu istilahnya, seperti itu. Risiko kematian kami jamin, ada manfaat kematian itu 42 juta rupiah, lalu ada manfaat beasiswa sampai dengan kuliah loh. Oke. Untuk tenaga kerja dan 2 orang anak itu beasiswa sampai kuliah. Oke, jadi Luar sahabat biasa. Ipol siap-siap nih daftar kemana nih Bu Farah nih kalau ingin Boleh jadi ke Jam Sostek Mobile atau boleh ke kantor cabang kami. Artinya memang sekarang udah semua ada di genggaman tangan ya. Ya. Tinggal browsing, tinggal pencet nomor, kita sudah bisa daftar gitu ya, Bu Farah. Terima kasih Bu Farah. Kalau untuk PT Taspen harapannya gimana ke depan? Mas Ferry. Terima kasih Mas Timur. Baik, buat teman-teman ASN nih yang keren-keren nih Mas Timur. Yuk kenali Taspen lebih dekat ya Mas Timur ya. Karena apa? Karena kebanyakan nih Mas Timur ASN mau tahu Taspen tuh kalau deket-deket mau pensiun. Mindsetnya pasti pensiun. Iya, nanti tua betul. ya. Ternyata nggak hanya itu. Ternyata nggak hanya itu. Karena terhitung 2015 kita diamankan untuk mengelola program jaminan kecelakaan kerja. Yang dimana di situ apabila ASN ini mengalami resiko kecelakaan kerja akan ada biaya perawatan dari kami, santunan sampai dengan santunan meninggal. Gitu. Oke. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ferry, Bu Farah dan Bu Dia. Masih banyak lagi bahasan yang perlu kita bahas tentunya. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Oke, salam buat seluruh karyawan. Mudah-mudahan kita semua sukses dan sehat selalu. Amin. Makasih banyak Mas Timur. Oke. Terima kasih sahabat Ipol. Demikian bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ipol dan update selalu berita terkini dengan follow akun media sosial Indopos Online. Terakhir ingat pesan Bank Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam.